Shalom. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, berkumpul dengan keluarga kah, atau di mana saja sedang berada pada pagi hari ini, seperti biasa dan seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini bersama dengan seluruh orang Kristen di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan akan kenaikannya, kemenangannya dalam menebus kita, dalam memberikan kita kemenangan itu juga, dan suatu kepastian jaminan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara khusus yang ada di rumah, mari persiapkan hati, mari persiapkan pikiran, mari datang kepada Tuhan secara pribadi dalam nuansa rohani yang benar-benar melekat di hadapan Tuhan, yang benar-benar merindukan Tuhan. Mari saudara siapkan seluruh keluarga untuk boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi nama Yesus segala pujian, bagi nama Yesus segala penyembahan, bagi nama Yesus segala kemenangan, bagi nama Yesus segala pengagungan, peninggian. Selama-lamanya Engkau Tuhan ya Allah kami, ya Raja di atas segala raja, terpujilah namamu. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, seraya memohon belas kasihan-Mu dan bersyukur kepadamu dalam segala hal yang telah Engkau perbuat, dalam segala perbuatan-Mu yang dahsyat hebat yang telah Engkau kerjakan, anugerahkan bagi hidup kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang binasa karena dosa kami, tetapi oleh penebusan-Mu Yesus, Engkau berikan kami jaminan menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu, menjadi orang yang diselamatkan. Sungguh kami sangat bersyukur Engkau Tuhan rela mengorbankan nyawa mati bagi kami, supaya kami yang mati boleh hidup dalam kekekalan, dalam surga, dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sepakat dari tempat ini dan juga dari setiap rumah, hamba-hambamu, umatmu, jemaatmu yang sedang ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Dari tempat kami masing-masing kami naikkan syukur ke hadapan Tuhan dalam segala perbuatan-Mu yang hebat, yang menyertai kami, yang memberkati kami, yang telah mengasihi kami dengan kasih agung yang kekal, yang tiada bandingnya dan tiada taranya. Terpujilah Yesus Tuhan. Dari tempat kami masing-masing kami naikkan pengagungan kepada nama yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha suci. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang telah mengasihi kami jauh sebelum dunia dijadikan, yang telah memilih, memanggil kami, bahkan menetapkan kami untuk menerima warisan-warisan orang-orang kudus-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Mari saudara, fokuslah di hadapan Tuhan. Entah engkau sedang berdiri atau duduk bersama dengan keluarga, tetapi pastikan hatimu, entah engkau mendengarkan dengan serius siaran atau dengan serius pujian ini, atau boleh engkau tidak melihat layar HP-mu atau televisimu, tetapi dengan mendengarkan dan mengikutinya, mari kita beribadah kepada Tuhan. Segala pujian penyembahan bagi nama-Mu Tuhan. Mari katakan dengan pujian, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Dan
tangan saudara, sebab Kau besar Tuhan, besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
pikiran kita, yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman, yang menjadi teladan kita hanya Yesus saja, hanya Dia saja. Kepadanya saja kita belajar bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dan pergi kepada sesuatu yang lain. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, hari ini, tidak seperti biasanya kita hanya beribadah di hari Minggu, tetapi karena ada kerinduan, karena ada kenangan, karena ada peringatan kebenaran, kepastian, dengan naiknya Tuhan di surga, ke surga, memberikan kita kepastian, kemenangan seperti Tuhan kita bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga adalah satu jaminan bagi kita. Sebab kitab suci mengatakan, bila pun kita percaya ini dan itu, tetapi kalau Kristus sendiri tidak bangkit dan tidak naik, maka kita akan menjadi orang percaya yang sia-sia. Maka puji Tuhan, sebab hari ini kita memperingati kebenarannya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari terus memuji Tuhan. Dialah yang bertahta, yang berkuasa, yang dimuliakan dan ditinggikan. Surga bergema memuji namanya, meninggikan Dia selamanya. Amin.
setiap kita. Minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hidup kita, karena itu adalah janji daripada Tuhan kepada kita. Dia mengutus Roh Kudus-Nya supaya kita diberikan kekuatan. Dia tahu bahwa kita butuh pertolongan. Dan hari ini pastikan setiap kita bahwa kita mengalami lawatan Tuhan. Oh, datanglah Roh Kudus, mengurapan Tuhan turun dan melawat setiap kami saat ini Tuhan. Kau Raja, siapa setiap hati kami Tuhan, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Tuhan, Engkau sajalah yang bertata dan berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berdaulat sepenuhnya ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Allah Roh Kudus memenuhi dan bermanifestasi dalam setiap kehidupan kami, maka sungguh kami akan menjadi kuat. Bahkan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, dan hamba berdoa, kiranya perkenanan-Mu Tuhan berkenan menerima ibadah kami saat ini. Biarlah hidup kami dijadikan tempat untuk Roh Kudus bermanifestasi, berkarya, supaya seluruh hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa ketika firman ini kami dengar, ketika firman ini Kau sampaikan kepada kami, biarlah dia menjadi firman yang hidup dan berkuasa dan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Beri kami kekuatan Allah Roh Kudus, membuka mata rohani kami, membuka hati rohani kami, membuka pikiran kami, supaya setiap apa yang Kau sampaikan kami dapat menangkapnya dengan baik, dan kami dapat melakukannya. Dan kami percaya bersama Tuhan pasti kami bisa, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selalu ada mukjizat bagi setiap yang percaya. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, mukjizat Tuhan bekerja sampai selama-lamanya bagi setiap kami yang percaya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini. Salam kangen, rindu ketemu dengan Bapak Ibu. Sebenarnya secara bersama-sama bisa ibadah di dalam rumah ibadah, tetapi karena kondisi situasi yang saat ini sedang kita alami, bahkan seluruh dunia mengalaminya, maka marilah kita percaya bahwa di rumah pun Tuhan hadir bagi kita semua. Di rumah pun Tuhan bisa melawat setiap kita. Yang saya minta, buka hatimu, buka hati saya, dan izinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, izinkan saya membawa kita dalam satu firman Tuhan dulu, supaya kita bisa merenungkan bersama-sama. Saya ajak kita buka di dalam Alkitabnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin saya berbicara tentang kedewasaan rohani, dan hari ini ada kaitannya tentang tema. Kalau rohani kita, atau kalau kita sudah bertumbuh di dalam rohani, maka saya percaya, izinkan saya juga untuk membawa hari ini satu tema yang sederhana, adalah iman dan perbuatan. Orang yang bertumbuh di dalam rohani tentu punya iman yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat saudara, iman kalau hanya sekedar percaya tanpa disertai perbuatan, maka iman itu juga mati. Dan saya minta di dalam nama Yesus, jangan biarkan imanmu dan iman saya mati. Itu sebabnya biarlah hari ini setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan iman kita memampukan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sesuai dengan iman kita. Baik, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus bagi kita membuktikan bahwa Tuhan sudah bangkit, dan Tuhan juga sudah menempatkan janjinya bahwa setelah dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, bahwa dia sudah meninggalkan maut. Dan akhirnya ketika sudah tiba waktunya, maka Yesus juga terangkat ke surga. Tapi yang menarik bagi saya, Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa saya kasih tema iman dan perbuatan adalah dari kalimat yang Yesus sampaikan sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Dia meninggalkan sebuah pesan. Dan pesan ini saya mau bilang bahwa ini penting sekali untuk kita mengerti dan untuk kita pahami bersama-sama sebagai anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus sendiri memberikan pesan ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu dan mau melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Yang pertama yang saya mau ingatkan kepada setiap kita, Yesus bilang bahwa dia punya janji bagi kita. Janjinya apa Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Bahwa setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Nah, terimalah janji ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maka biarlah janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Biarlah janji Tuhan engkau alami hari ini juga, sehingga Roh Kudus akan terus menjadi pemimpin dalam setiap kehidupanmu dan kehidupan saya. Dan kita percaya kalau Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita, maka saya tahu kita akan terus mengalami sukacita yang ilahi dari surga. Dan di dalam Matius 9 ayat 29 berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang kau imani hari ini. Ketika engkau menerima firman Tuhan ini dan engkau mengimani bahwa Roh Kudus turun atasmu, Roh Kudus datang dalam hidupmu, engkau membuka hatimu, maka saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu, mujizat Tuhan terjadi atas rumah tanggamu, mujizat Tuhan akan terjadi atas pekerjaanmu, mujizat Tuhan akan terjadi menyembuhkanmu. Bahkan mujizat Tuhan akan engkau membuat engkau semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kenapa saudaraku? Setiap yang kita imani hari ini, setiap yang kita terima dan imani, maka Alkitab berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Dan saya mengimani saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, maka Roh Kudus sudah turun di dalam kehidupan saya. Roh Kudus sudah menjadi bagian daripada milik saya. Karena itu janji Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu. Pastikan semuanya kita bahwa benar-benar mengalami pesan daripada Tuhan ini, menerima janji daripada Tuhan ini. Sebab kalau tidak, saudaraku yang terkasih, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Kita hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan.
Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, kita akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita mulai membawa diri kita, komitmen kepada diri kita, untuk tidak lagi membiarkan kita ini dibohongi dengan segala keadaan dunia ini. Kenapa saya katakan dibohongi dengan segala keadaan dunia, saudara? Karena sering sekali kita berkata kita ini anak Tuhan, kita ini percaya Tuhan, kita ini sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalimat berkata begini, saudaraku yang terkasih, untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa satu kalimat yang kita sampaikan akan menjadi sebuah kalimat yang kosong, atau akan menjadi sebuah kalimat yang bohong, saudara, kalau kita tidak hidup sesuai dengan isi dari apa yang kita perkatakan itu. Ya, sekali lagi, sebuah kalimat yang kita sampaikan akan menjadi sebuah kalimat yang tidak ada gunanya, atau kalimat yang berbohong kepada diri kita sendiri, apabila kita tidak hidup sesuai dengan kalimat yang kita sampaikan itu. Maksud saya, saudara, kalau kita sudah percaya Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada karya Roh Kudus, lalu kita tidak percaya lagi kepada iman kita hanya oleh karena ada masalah, oleh karena ada persoalan, oleh karena ada pergumulan hidup, maka saya mau bilang, mungkinkah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan selama ini? Atau saya berikan pendekatan yang sederhana, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau Anda berkata pergi ke Papua dan berulang-ulang berkata pergi ke Papua, itu hanya sebuah ungkapan kalimat kosong kalau Anda tidak berangkat dan pergi ke Papua. Atau saya berkata sekarang, hari ini saya akan ke Papua, saya akan ke Papua, dan berulang-ulang saya katakan itu, tetapi saya tidak bertindak sesuai dengan kalimat yang saya sampaikan. Saya masih tetap ada di Tangerang ini. Dan itu saya bilang sebuah kebohongan atau sebuah perkataan yang tidak memberikan kebenaran. Dan saya berdoa, saudara, di bagian pertama ini, kiranya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan terus mengalami lawatan daripada Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar apa yang kita percayai kepada Tuhan dan kita mampu melakukannya. Amin. Ingat sekali lagi, di dalam kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau engkau punya iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus yang sudah diutus Tuhan kepada setiap kita, maka mulailah hari ini dan sampai seterusnya, jangan pernah biarkan dirimu dikendalikan dengan ketakutan. Jangan pernah biarkan dirimu dipengaruhi dengan segala keadaan. Tetapi pastikan dirimu, apapun yang terjadi, engkau yakin bahwa engkau punya Roh Kudus sebagai penolong bagimu. Karena tugas Roh Kudus adalah memberi kita kekuatan dan penghiburan, memberi kita hikmat, memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap bertahan dan menjadi tetap anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Itu janji Tuhan kepada setiap kita. Karena jelas di dalam Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan ketika kau membuka hati, saudara, Roh Kudus akan melawat setiap kita. Yang penting buka hati. Buka hatimu dan saya buka hati saya. Dan saya berkata, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, saudara. Saya mau hidup karena ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya bersyukur buat janji Tuhan, buat Roh Kudus yang sudah dijanjikan dan diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini saya percaya dimanapun engkau berada, engkau hebat karena engkau punya Roh Kudus yang terus ada bersertamu hari ini. Kalau tidak ada orang yang setia kepadamu, tetapi ada Roh Kudus yang setia kepadamu, yang penting buka hatimu. Itulah janji Tuhan ketika Tuhan sebelum dia berangkat naik ke surga berpisah dengan murid-muridnya.
Dan hari ini, apapun kondisimu, saya mau bilang, ada Roh Kudus bagimu, jangan takut. Ada Roh Kudus bagi saudara. Ada Roh Kudus dalam pergumulanmu. Ada Roh Kudus dalam rumah tanggamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam ayat ini, Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita. Selain daripada menerima janji, ada perintah, dan itu tidak boleh kita tidak mengerti atau tidak boleh kita gagal melakukannya, saudara-saudaraku. Perintah yang pertama adalah supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi keberadaan hidup kita hari-hari ini, saudara, adalah saksinya Tuhan. Saksi bagi pekerjaannya Tuhan, saksi bagi pelayanan Tuhan. Dan biarkanlah kita memberikan hidup kita ini menjadi saksi bagi Tuhan. Namun saya mau sampaikan bahwa menjadi saksi itu tidak mudah. Tentu memang kita harus menjadi murid dulu sebelum kita menjadi saksi bagi Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri, kita harus menjadi saksi. Mulai dari keluarga kita sendiri, sampai ke lingkungan kita dan keluar. Tentu itu dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagian yang kedua ini, pesan Tuhan ini, saudara, kita harus menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Artinya bahwa sebelum kita melangkah menjadi muridnya Tuhan, maka biarlah terlebih dahulu kita menjadi muridnya Tuhan. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya bisa menolong kita mengerti bagaimana kita harus menjadi saksi, atau harus menjadi murid, atau harus menjadi utusan bagi Tuhan. Nah, kisah ini sangat-sangat memberkati saya, dan doa saya juga Bapak Ibu tertolong dan berguna memberkati Bapak Ibu lewat cerita ini. Ada dalam satu buku seseorang yang menuliskan tentang keinginannya, saudara. Di dalam bukunya dia menulis bahwa dia punya cita-cita, dia mau mengubah dunia ini menjadi lebih baik menurut keinginannya. Dia mau mengubah seluruh dunia ini menjadi lebih baik menurut keinginannya. Tetapi karena beberapa waktu dia ternyata sadar bahwa dia tidak berhasil mengubah seluruh dunia. Lalu targetnya diturunkan, saudara, bukan seluruh dunia. Lalu dia bilang, saya mau mengubah deh seluruh bangsa saya aja, seluruh negara saya aja. Karena saya sudah gagal mengubah seluruh dunia, saya mau ubah seluruh negara saya aja. Dan ternyata setelah sekian waktu, ternyata dia gagal juga, Bapak Ibu yang saya kasih. Dan akhirnya dia ambil keputusan ketiga kalinya, dan dia berkata, kalau begitu saya mau mengubah wilayah daerah dekat saya aja deh, kelurahan saya aja. Ya, dia kecilkan. Selain daripada bangsa tadi, dunia, bangsanya, dan sekarang sewilayah kelurahannya saja. Dan ternyata, saudara, setelah sekian waktu dia gagal juga mengubah sekelurahannya. Dan karena umur dan karena waktu, saudara yang terkasih, dan akhirnya setelah dia sadar bahwa dia sudah gagal mengubah sekelurahan dia saja, maka dia berkata, kalau begitu saya mau mengubah keluarga saya sendiri aja deh. Saya sudah gagal mengubah seluruh dunia, saya juga sudah gagal mengubah seluruh bangsa saya juga gagal seluruh area kelurahan saya. Maka mulai hari ini saya mau mengubah keluarga saya. Tapi saudara yang terkasih, dia sudah tidak berhasil lagi di dalam mengubah keluarganya. Di dalam pembaringan, ketika dia sedang menunggu maut menjemputnya, baru dia sadar sesadar-sadarnya. Dan dia berkata, dan inilah yang memberkati saya, Bapak Ibu, seandainya dari dulu saya mulai berubah dari diri saya, mungkin saya punya kesempatan mengubah keluarga saya, mungkin saya punya kesempatan mengubah sekelurahan saya, mungkin saya punya kesempatan juga mengubah senegara saya, bahkan bisa mengubah dunia. Tetapi
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum itu semuanya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Maksud saya dari cerita ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita dikatakan menjadi murid. Kita harus menjadi murid dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Sebelum kita memuridkan orang lain, mari kita muridkan diri kita dulu sendiri. Itu pesan daripada kisah buku ini, saudara. Karena sebelum kita bisa berhasil memuridkan diri kita sendiri, kita tidak mudah mengubah orang lain. Jadi pesan saya hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih jemaat GBI Kemah Kemuliaan Allah dan teman-teman yang ada di Facebook, sebelum engkau merindukan keluargamu berubah, teman-temanmu berubah, sahabatmu berubah, lingkunganmu berubah, mulailah dulu dari dirimu. Dan saya berdoa terus kepada Tuhan supaya setiap waktu saya selalu introspeksi diri sebagai muridnya Tuhan. Apa ada yang baik dari perkataan saya? Apa ada yang baik dari kehidupan saya? Apa ada yang baik yang bisa saya lakukan menurut ukurannya firman Tuhan, bukan menurut ukurannya saya, saudara. Saya sangat diberkati sekali dengan kisah ini. Dan saya sangat menyadari juga bahwa sebagai muridnya Tuhan yang sudah dipilih dan dipercayakan Tuhan, tidak mudah bagi kita semuanya. Tetapi walaupun demikian, ingat Bapak Ibu yang saya kasihi, kita punya Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Kita pasti bisa, katakan amin. Kita pasti mampu, katakan amin. Keluargamu akan berubah, suamimu akan berubah, istrimu akan berubah, anakmu akan berubah, dan semua orang akan berubah kalau itu dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Hari ini, dua pesan ini saya berdoa, biarlah ketika engkau menerima firman Tuhan ini, maka imanmu akan terjadi sesuai dengan yang kau imani hari ini. Amin. Imanmu akan terjadi di dalam hidupmu, saudara. Saya hari-hari terakhir ini, saya tidak banyak berteologi tentang firman Tuhan, tetapi saya mau hidupkan apa yang saya mau sampaikan. Apakah sudah saya sanggup untuk melakukannya? Itu sebabnya, sekali lagi, yang pertama, jangan lupa bahwa kita punya janji. Kita diberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Bagaimana kita mengalami Roh Kudus? Buka hati kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, maka Roh Kudus akan turun dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan dan memimpinmu, saya percaya engkau akan menjadi terang. Engkau hadir untuk membawa terang, dan engkau akan menjadi murid yang luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau tidak kedepankan egoisanmu, tetapi engkau akan kedepankan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sebelum kita mengubah dunia ini, sebelum kita memuridkan dunia ini menjadi murid Tuhan, mari pastikan dulu diri kita adalah muridnya Tuhan. Murid yang sudah mengalami perubahan mulai dari diri kita semuanya. Murid yang sudah mengalami pembaharuan dari diri kita, dari pola pikir kita, dari segala sesuatu yang kita lakukan. Pastikan kita adalah muridnya Tuhan. Amin. Ada satu kalimat yang sederhana mau saya tutup kepada Bapak Ibu, bahwa jauh lebih berkenan, lebih mengena, lebih berkuasa sebuah perbuatan dibanding 1000 kata-kata. Satu perbuatan yang benar jauh lebih baik, jauh lebih berguna dibanding 1000 kata-kata yang tidak ada gunanya, saudara. Karena saya sudah awali tadi bahwa kita sering sekali membohongi diri kita. Kita sering sekali bilang kita beriman, kita punya Roh Kudus, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan kalimat yang kita sampaikan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini, kita diberkati Tuhan semuanya. Tolong pemain musik maju ke depan. Yuk dibantu dengan kita angkat pujian ini.
Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa terima kasih sudah bekerja sama, beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang luar biasa, WL Singer dan musik, multimedia semuanya dengan luar biasa. Dan kami tetap sampaikan, mari tetap kita semangat beribadah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita bisa dikuatkan. Terus hari Minggu kita akan ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan hati, dan persiapkan dirinya saudaraku untuk tetap semangat dan percaya Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang memang membutuhkan kerjasama, pertolongan gereja, mungkin itu masalah ekonomi saudara, atau masalah didoakan, atau ada hal yang lain, tolong disampaikan kepada semua sekretariat gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, dan kami akan memaksimalkan diri kami untuk melayani Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan yang bisa dilakukan oleh gereja dan kami para pelayan Tuhan. Terima kasih, itu saja. Dan ingat, Yesus sudah lahir bagi kita, Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah bangkit bagi kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita hari ini lewat kehadiran Roh Kudus-Nya. Percaya, kita tidak pernah sendirian. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Jadilah hebat, jadilah murid Tuhan, dan jadilah menjadi orang yang terus diberkati. Di tengah pandemi ini, kita tidak dikendalikan segala keadaan ini. Kita hanya percaya dan dikendalikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan itu saja, kita akan masuk di dalam doa berkat di hadapan Tuhan dan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur tentang firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap berharap dan menerima Roh Kudus yang Kau janjikan itu menjadi penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa juga, berilah kami kekuatan terus ya Tuhan, untuk terus menjadi murid-Nya Tuhan sampai akhir hidup kami. Jangan biarkan kami gagal Tuhan, supaya kelak ketika kami bertemu dengan Bapa di surga, kami bisa mempertanggungjawabkan bahwa kami sudah melakukan tugas kami dengan baik dan bertanggung jawab selama kami ada di bumi. Dan kami percaya seluruh kami, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi seluruh jemaat-Mu juga sudah mengerti panggilannya, sudah mengerti tugasnya, bahwa semua kami harus menjadi murid, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, harus menjadi murid yang mau dididik oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan sanggup memakai kami, pasti kami sanggup menjadi pelaku firman Tuhan, karena hidup kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami berdoa dari tempat ini, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan turun atas mereka, mukjizat Tuhan akan menyertai hidup mereka, sehingga rumah tangga mereka akan tetap dipelihara Tuhan di dalam segala situasi keadaan dunia yang sedang tergoncang hari-hari ini. Tetapi rumah tangga, kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat GBI Kemah Kemuliaan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Setiap persoalan yang mereka hadapi, Tuhan sudah menyediakan jawaban dan pertolongan. Ketika kami percaya, mukjizat itu akan menjadi nyata, mukjizat itu akan terjadi dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat-berkat daripada Tuhan ke atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat, dan mereka tidak akan terkontaminasi dengan wabah yang sekarang ini sedang terjadi. Mereka akan tetap dijaga dan dipelihara, sehingga dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam kegiatan, dalam setiap pelayanan, mereka akan tetap dijagai oleh perlindungan Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa yang melindungi rumah tangga, anak-anak, pekerjaan usaha akan terus diberkati Tuhan. Karena kami percaya justru di balik badai ini ada mukjizat yang akan terus membawa kami semakin naik, dan semakin menjadi saksi bagi Tuhan. Diberkatilah seluruh rumah tangga umat-Mu, diberkatilah seluruh kesehatan mereka, diberkatilah seluruh kebutuhan mereka. Anak-anak muda kami, jadikan mereka anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang dahsyat di tangan Tuhan, sehingga hidup mereka akan terus bersinar sebagai saksi bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, semua kegiatan kami ke depan, Tuhan
Tuhan berkati 10 malam ke depan ini. Biarlah kami juga punya hati untuk menantikan pencurahan hari Roh Kudus itu dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mulai nanti malam dan 10 hari ke depan, bagi mereka yang turut merindukan dipenuhi dengan Roh Kudus, biarlah ketika mereka berdoa, penuhilah mereka Roh Kudus, penuhi mereka dengan api-Mu. Karena kami tidak bisa bersatu di dalam rumah-Mu ini, tapi dimanapun kami berada masing-masing, Roh Kudus sanggup melawat dan memenuhi kami semuanya. Terima kasih. Dan akhirnya kami berdoa, diberkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, diberkatilah pemerintahan kami ya Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah keamanan di bangsa kami tetap Tuhan dipelihara, bangsa kami dijauhkan dari segala rencana-rencana orang-orang yang mengganggu kenyamanan bahkan kedamaian di bangsa kami. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pemerintahan kami, para gugus COVID-19, mereka mengemban tugas ini. Biarlah mereka mampu mengatasi pandemi ini Tuhan, dan mereka dikuatkan oleh Tuhan. Diberkati para tenaga-tenaga medis, bahkan keluarga-keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan, supaya mereka tetap dikuatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia segera dipulihkan Tuhan. Indonesia segera mengalami mukjizat Tuhan. Indonesia keluar dari pandemi ini. Indonesia kembali bangkit. Indonesia kembali pulih. Bahkan ekonomi Indonesia diberkati kembali. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami kepada Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan ya Tuhan. Diberkati sahabat-sahabat saya yang sudah melayani dengan hati pada hari ini. Biarlah hidup mereka tetap dipelihara Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan yang mereka berikan kepada Tuhan, pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati kesehatan mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan bisnis mereka, dan segala sesuatu yang dicita-citakan hidup mereka diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan akhirnya, mari Bapak Ibu dimanapun Engkau berada saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan dengan imanmu, karena firman Tuhan katakan tadi, terjadi seperti yang kau imani. Dengan imanmu hari ini, angkat tanganmu dan percaya segala persoalanmu sudah Tuhan selesaikan. Segala bebanmu Tuhan mau ambil alih. Amin. Dan segala kesulitanmu Tuhan akan buka jalan sehingga engkau kembali bersukacita. Amin. Terimalah segala janji Tuhan, berkat yang terbaik, bahkan kuasa daripada Allah akan turun atas hidupmu, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, bahkan yang direncanakan hatimu, biarlah itu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dalam nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati segala apa yang kau kerjakan sepanjang minggu ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Yesus dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang terus datang menghibur menyertai kita sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan,